Waalaikumsalam. Pak Asmat. Luar biasa. Ini, Oke, apa kabarnya nih Pak Agus? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Amin. Iya, gimana nih Pak Agus? Kabarnya sehat kok? Sehat banget Pak. Ini katanya kesempatan ini kita kan coba berlatih ya untuk coaching. Apa tujuannya? Coaching data kali ini yang mau dituju maksudnya. Terima kasih Pak Ahmad. Yang hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Nana, guru kami yang luar biasa. Siswa-siswanya juga sangat suka sebagai guru teladan, guru favorit, tetapi dalam beberapa hari terakhir terlihat murung karena ternyata sudah lebih dari 4 tahun tidak naik pangkat dan dia memiliki kesulitan untuk membuat publikasi ilmiah dan karya tulis ilmiah. Mudah-mudahan saya bisa membantu untuk menyelesaikan masalah ini dengan pemberdayaan dari Bu Nana sendiri. Kemudian apa nih yang sudah Pak Agus persiapkan untuk melaksanakan coaching ini, dan nanti gimana nih pakai yang jelas nanti tujuannya lebih diperjelas lagi ya Pak untuk itu. Kemudian langkah-langkahnya atau persiapan apa yang sudah Pak Agus? Terima kasih. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam percakapan coaching yang akan saya lakukan, saya akan menerapkan tirta, artinya tujuan dari pembicaraan itu juga harus jelas. Kemudian jadi pembicaraan itu dimulai dengan pembicaraan bertujuan, artinya ada goal yang harus dicapai. Kemudian identifikasi dari permasalahan yang akan di coaching, kemudian menentukan dari identifikasi itu, kemudian menentukan rencana aksi ya untuk mengeksekusi agar permasalahan selesai, dan yang terakhir tentunya ada tanggung jawab dari coach agar dapat melaksanakan sehingga apa yang diobrolkan bukan hanya pepesan kosong tetapi obrolan yang ada manfaatnya. Begitu Pak. Jadi pendekatan alur tirta ini ya yang dilakukan. Kemudian ini bagian mana nih yang mau dikembangkan dari alur tirta tersebut? Kan ada kompetensi intinya, pertanyaan berbobot dan hadir sepenuhnya. Betul. Yang mana itu kira-kira? Dari kompetensi inti coaching ada 3, presence atau hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan alur tirta. Saya inginnya sih 3-tiganya itu bisa berkembang semua Pak, karena saya sadar 3-nya itu menjadi satu kompetensi utuh untuk bisa kita menjadi coach yang baik yang dapat membantu mengembangkan diri bagi rekan-rekan atau mitra kerja kita, teman-teman guru yang lain, begitu Pak. Kemudian dari kemarin ini sesi latihan praktik ya, ini menurut Pak Agus nih, ini kompetensi dari coaching sendiri di level berapa ini kalau untuk kompetensi inti coaching yang saya kuasai saat ini, barangkali kita ibarat botol ada di tengah-tengah lah, mungkin hanya sekitar 50%, sehingga melalui supervisor dari Anda kami mohon untuk kita bisa belajar, bisa mengembangkan diri lagi agar bisa mencapai level yang lebih tinggi, misalnya level kompeten ya sekitar 80%, nah syukur bisa nyampe 90 atau 100, tapi 100 itu kan susah karena yang sempurnanya Tuhan. Gitu. Jadi ini dari 5 ini mau dikembangkan ya? Betul sampai ya betul sampai 100. Luar biasa itu namanya itu ya. Kemudian bagaimana Pak Agus itu meyakinkan atau memastikan bahwa apa yang menjadi planning Pak Agus ini bisa dijalankan? Insya Allah saya akan melaksanakan hari ini untuk percakapan coaching dengan mengimplementasikan 3 kompetensi inti tadi. Saya akan mencoba untuk berusaha untuk bisa present atau hadir sepenuhnya pada saat melaksanakan coaching. Kemudian saya juga akan mencoba untuk melakukan mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan menggunakan alur tirta tadi Pak. Oke, baik. Semoga nanti coaching yang dipraktekkan bisa berjalan dengan lancar, dan saya akan bantu untuk bisa sebagai
pengamat ya, supervisor untuk apa ya namanya, mungkin nantinya dapat memberi masukan hal-hal apa yang harus ditambah ataupun hal-hal bagus apa yang perlu dikembangkan. Ya, terima kasih Pak. Silakan, waktu saya sebenarnya selesaikan pada habis. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Mohon bantuannya untuk mensupervisi praktek coaching kami Pak. Baik. Assalamualaikum Bu Nana, apa kabar? Alhamdulillah. Apa kabar? Sehat dan bahagia kan? Alhamdulillah baik dan sehat Bapak. Alhamdulillah, senang saya mendengarnya. Tapi pada beberapa hari terakhir ini saya melihat Bu Nana murung tidak seperti biasanya yang lincah, ceria, karena sebagaimana teman-teman guru tahu kan, Ibu adalah guru favorit untuk siswa kita. Kok jadi sedih seperti itu? Murung, ada apa ini Bu? Ya itulah Pak, sebenarnya ada beberapa hal yang mengganggu pemikiran saya, cuman saya bingung harus ngobrol sama siapa gitu kan. Nah ini mumpung ada Pak Gus nanya, ada waktu nggak ya Pak kira-kira biar kita bisa bicara? Insya Allah saya waktunya banyak Bu. Saya banyak waktu untuk Ibu, jangan sungkan. Ibu tidak mengganggu kok. Saya malah senang kalau bisa membantu guru favorit kita ini. Baik. Gimana nih Bu? Ya inilah Pak, apa namanya, belakangan ini ada beberapa hal yang bikin saya tuh tidak tenang. Jadi yang terkait dengan dan juga tidak nyaman, begitu nih Pak. Jadi apa nih yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaktenangan dan galaunya Ibu agar Ibu bisa menjadi tenang dan ceria lagi setelah semangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran nih? Ya mungkin saya ini ya Pak, kita ngobrol aja ya Pak ya, biar apa namanya saya bisa lebih tenang gitu, bisa lebih lega lah begitu. Apa nih yang menjadi agenda yang akan dibahas dan menjadi tujuan serta harapan Bu Nana dari obrolan pembicaraan kita saat ini? Ya mungkin karena bagaimanapun kan Pak Agus senior saya ya, jadi mungkin saya bisa mendapatkan pencerahan begitu atau solusi dari masalah saya Pak. Kalau misalnya kita ngobrol hari ini begitu Pak. Masalah yang mana ini Bu? Nah ini Pak. Kelihatannya serius banget ya. Jadi ini kan saya sudah 4 tahun ini ya Pak ya. Saya ini kan masih di 3B. Saya tuh mau nggak teman-teman itu yang di sekolah udah pada naik pangkat gitu loh Pak. Saya tuh nggak naik-naik. Jadi apa namanya, kemarin itu permasalahannya itu kan ada di karya ilmiah ya Pak. Nah karya ilmiah ini tuh kok nggak lolos-lolos gitu loh Pak. Jadi aduh pusing saya. Bagus Bu Nana, itu tujuan yang luar biasa. Saya sangat setuju dan mendukung keinginan Ibu. Sebagai langkah pertama, mari kita fokus pada tujuan yang ingin Ibu capai. Bagaimana nih langkah Ibu agar tadi publikasi ilmiah ataupun karya ilmiah itu bisa Ibu buat dan Ibu selesaikan serta bisa lolos untuk prasyarat naik pangkat itu. Nah, karena prasyaratnya itu kan membuat karya ilmiah ya Pak. Jadi saya mungkin ingin membuat penelitian tindakan kelas sih Pak rencananya. Itu adalah tujuan yang sangat baik Bu, luar biasa. Mari kita perdalam lagi terkait dengan keinginan Ibu untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas ini. Untuk bisa seperti itu, yang jadi masalah itu apa itu Bu? Kenapa kok bisa ada kendala tidak selesai-selesai atau tidak akhirnya jadi berpengaruh terhadap kenaikan pangkat Ibu ini? Nah ini Pak, jadi saya kan sibuk ngajar ya Pak. Jadi kan maksudnya rutinitas kita sebagai guru, terus kemudian apa namanya juga sebagai pembina ekstra dan wali kelas itu sebenarnya waktu dan tenaga itu sebenarnya sudah habis begitu. Tetapi saya tetap harus membuat PTK kan ya Pak ya, karena itu menjadi syarat untuk kenaikan pangkat gitu Pak. Jadi intinya sih apa namanya, bagaimana maksudnya saya tuh harus membuat PTK, tetapi waktu saya sebagai guru itu sudah habis sebenarnya. Saya mengerti permasalahan yang Bu Nana hadapi ini. Sekarang mari kita bicarakan beberapa pilihan yang mungkin bisa diambil untuk mengatasi masalah ini. Apa yang ada di pikiran Ibu untuk solusi alternatif agar Ibu dapat membuat karya ilmiah dalam hal ini PTK, tetapi Ibu tetap juga
bisa melaksanakan tugas pembelajaran dengan baik nih, Bu? Nah ini Pak, sebenarnya sempat kepikiran sih ya Pak, maksudnya bagaimana kalau misalnya, karena saya tidak bisa menyelenggarakan PTK itu di luar jam pembelajaran, Iya, betul. jadi mungkin harusnya itu dijadikan satu dengan pembelajaran. Jadi ibaratnya kalau saya membuat perencanaan pembelajaran, itu sebenarnya merencanakan penelitian begitu kan. Tapi kira-kira mungkin nggak ya? Sama saya agak ragu-ragu juga sih Pak. Bu, itu ide yang luar biasa, Bu. Karena sesungguhnya substansi atau esensi dari penelitian tindakan kelas itu kan memang penelitian tindakan untuk mengatasi masalah pembelajaran di dalam kelas. Artinya PTK menjadi salah satu alternatif karya ilmiah yang bagus untuk Ibu buat dan Ibu selesaikan tanpa meninggalkan tugas Ibu, bahkan bisa untuk mensupport dalam Ibu melaksanakan pembelajaran, karena bisa barangkali sebagaimana yang siswa-siswa sering sampaikan, Ibu adalah guru favorit, mungkin bisa jadi perencanaan dan juga pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan itu adalah proses dari pengambilan data untuk PTK itu sendiri, Bu. Ya, saya sih harapannya begitu sih. Bagaimana nih Ibu? Bagaimana Ibu untuk rancangan PTK yang terintegrasi dengan pembelajaran, ada gambaran seperti apa nih? Ya, jadi mungkin ketika di awal tahun ini Pak, saya membuat perencanaan pembelajaran, itu saya sudah membuat rencana pembelajaran inovatif begitu. Jadi rencana itu nanti akan saya masukkan sekalian dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, sekaligus dengan saya membuat sebuah tindakan kelas. Jadi saya merasakan adanya aktivitas interaktif gitu, terus kemudian memberikan kesempatan siswa untuk lebih aktif dalam belajar, dan juga saya ingin memperbanyak kolaboratif dalam bentuk praktek. Harapannya sih demikian Pak. Jadi assessment itu juga disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Terdengar seperti rencana yang luar biasa, Ibu. Ini barangkali sangat realistis untuk dilaksanakan. Saya senang Ibu punya semangat untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa dengan tadi model pembelajaran yang interaktif, dan juga itu nanti sekaligus menjadi penelitian tindakan kelas untuk Ibu. Ini saya akan mendukung Ibu. Ini rencananya bagaimana Bu untuk merealisasikan ini? Ya, saya sangat menghargai Pak dukungannya, dan saya juga sangat berusaha ya untuk bisa melakukan pembelajaran yang berpihak dengan siswa Pak, supaya nanti pembelajaran itu lebih inovatif dan juga lebih menarik begitu. Semangat yang luar biasa Bu Nana. Saya yakin Bu Nana pasti akan berhasil, dan pada implementasi nanti jika ada membutuhkan bantuan saya, silakan hubungi saya dan kita bisa berdiskusi untuk lebih lanjut. Kemudian rencana untuk implementasi pembelajaran yang sekaligus juga Ibu melaksanakan tindakan kelas ini akan dilaksanakan kapan ya Bu ya? Saya pertama akan membuat perencanaan, ini kan tahun ajaran baru ya Pak. Jadi perencanaannya akan saya kerjakan minggu ini. Harapannya nanti minggu depan sudah bisa dimulai sih Pak, supaya disesuaikan dengan jadwal pembelajaran. Alhamdulillah, syukurlah, artinya Ibu sangat bertanggung jawab terhadap rencana yang sudah yang ada di gambaran Ibu, karena menurut saya rencana tanpa aksi ya sama-sama bohong, dan itu tidak akan pernah selesai. Sehingga saya berharap bisa sebagaimana yang tadi Ibu sampaikan, rencananya dimatangkan, diimplementasikan, dan jangan lupa diambil datanya kemudian ditulis begitu Bu. Mudah-mudahan pembicaraan hari ini ada manfaatnya nih Bu, dan Ibu bisa bersegera menyelesaikan karya ilmiahnya sehingga bisa secepatnya untuk bisa diajukan, dan pada periode mendatang, periode April barangkali bisa mengajukan kenaikan pangkat nih Bu. Amin. Oke, terima kasih ya Pak, saya cukup bersemangat nih, terus kemudian juga lebih siap, akhirnya agak sedikit ada pencerahan lah gitu kan, dengan kegalauan saya selama ini. Alhamdulillah, berarti pembicaraan coaching hari ini ada manfaatnya Bu. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan sukses selalu dan selalu sukses Bu. Amin. Terima kasih. Sangat luar biasa ini percakapannya. Ngempos ya Pak Gus. Iya. Ini kita lanjut ya Pak. J.
Gimana Pak rasanya Pak? Rasanya ya galau-galau bingung senang gimana gitu Pak. Nah, kalau betul nanti Bu Nana bisa terbantu, alhamdulillah Pak. Artinya tugas kita sebagai coach itu ya artinya bisa ikut memberdayakan dan ikut membantu teman untuk mengembangkan diri mengatasi masalahnya Pak. Jadi, Ikut senang lah gitu. secara garis besar performa Pak Busar tadi melaksanakan coach gimana? Maksudnya Saya pikir performanya karena ini sudah beberapa kali saya mencoba melaksanakan coach bukan hanya di saat ini dengan Bu Nana saja tapi juga dengan teman-teman lain. Alhamdulillah saya merasa sudah mencoba menerapkan alur tirta dari tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab itu terlihat semua ada. Kemudian 3 kompetensi intinya mungkin sudah coba saya terapkan Pak. Saya coba hadir sepenuhnya dengan memperhatikan apa yang disampaikan oleh rekan diskusi kita, coachingnya Bu Nana. Kemudian juga saya mencoba untuk mendengarkan aktif dan juga bertanya berbobot. Artinya tetap kembali kepada coachingnya bahwa mereka adalah yang punya potensi agar terberdayakan itu Pak. Baik, betul. Boleh ya, saya ini mencoba mengutarakan hasil pengamatan saya pada tadi sesi praktek coaching. Yang jelas tadi yang seperti Pak Agus sampaikan betul, hampir semuanya sudah dilakukan menuju kepada standar kompetensi coaching yang sudah ada, khususnya di pendekatan tirta tadi gitu. Dan menurut Pak Agus sendiri gimana nih hasil pengamatan saya? Bagus Pak, cuman barangkali mohon masukannya Pak terkait apakah saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali refleksi dari Bu Nana itu apakah sudah muncul Pak, karena menurut tema saya ini adalah kompetensi inti yang paling berat bagi seorang coach agar bisa mampu mengajukan pertanyaan berbobot yang itu reflektif dan juga memberdayakan rekan mitra guru kita agar mereka bisa berkembang secara berkesinambungan. Betul. Dari pengamatan yang tadi memang ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Ya silahkan. Karena saya melihat tadi sebenarnya ada hal yang masih bisa dikembangkan pada saat tadi proses coaching, khususnya merujuk pada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada aksi nyata yang nantinya akan dilakukan oleh coaching. Tadi kan ada penerapan interaktif, itu kan sebenarnya bisa digali lagi interaktif macam apa yang mau diterapkan dan lain-lain. Itu sih kalau menurut saya. Kemudian untuk menurut Pak Gus sendiri gimana nih tadi? Betul Pak, tadi kelihatan memang ada banyak yang harusnya bisa digali, seperti kalau akan membuat karya ilmiah berarti interaktifnya harus jelas, model inovatifnya itu pada sisi yang mana, ada inovasi di sebelah mana. Misalnya Bu Nana selaku guru kejuruan yang favorit itu kan biasa menggunakan pendekatan proyek. Nah, project based learningnya itu diberi inovasi pada sisi yang mana sehingga ada nilai lebihnya, dan itu yang menjadi nilai lebih dari karya tulis yang sifatnya asli, artinya otentik, kemudian memang ada nilai pentingnya, kemudian originalitasnya atau ide inovasinya memang ada. Iya betul Pak, itu kurang tergali dengan baik. Terima kasih masukannya Pak. Sama-sama. Jadi memang intinya nanti yang ini menurut pengamatan saya sih memang yang pokok nanti dari hasil praktek tadi mungkin pengembangan tentang bagaimana kita mengolah pertanyaan yang pokok itu perlu ditingkatkan lagi dan juga proses penggalian lebih diperdalam. Kemungkinan itu sih. Kemudian kira-kira ini langkah apa untuk yang mau Pak Gus lakukan untuk bisa mencapai itu? Saya meyakini bahwa ilmu tanpa praktek adalah nisbi, artinya terkait dengan kompetensi inti coaching ini juga bayangan saya memang harus dipraktekkan, dan sebagai calon guru penggerak tentunya saya ingin lebih aktif di dalam komunitas praktisi di dalam lingkungan sekolah kami. Artinya dalam komunitas saya berarti di guru-guru yang serumpun atau dalam
kompetensi kalian teknik audio video, itu saya akan mencoba untuk mempraktekkan itu semua sehingga ilmu yang dipelajari itu bukan menjadi hanya sekedar teoritis dan simulasi-simulasi saja, tetapi memang bisa real menjadi ilmu yang nyata, ilmu terapan yang nyata, sehingga itu juga harapannya dapat meningkatkan kualitas diri dari saya sendiri, dan juga syukur-syukur sampai ke teman-teman juga ikut terberdayakan, juga ikut mengembangkan dirinya begitu, Pak. Oke, luar biasa. Tapi yang ngomong kapan ini? Ya. Insya Allah kalau saya sih yang namanya ilmu itu harus dipraktikkan setiap saat, Pak, setiap saat dan insya Allah selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini sebagai CGP, insya Allah apa yang dipelajari itu bukan hanya sekedar teoritis, saya mencoba untuk menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari saya dalam melaksanakan tugas, termasuk di dalamnya dalam mengimplementasikan untuk praktek coach ini. Praktek coach Tirta itu untuk guru-guru umum itu kan masih barang yang aneh. Apalagi kita tahu bersama kan, kita satu semester di supervisi berapa kali. itu bukan rahasia umum. Betul sekali. Ya, artinya itu ya, semoga apa yang tadi menjadi rencana bagus bisa terlaksana dengan baik. Amin. Jawab dengan melakukan aksi nyata yang sebenar-benarnya. Amin. Terima kasih Pak Ahmad. Gimana saya nanti bisa mengetahui perkembangannya? Apa kita mau adakan pertemuan atau gimana nih? Boleh, kita bisa membentuk komunitas praktisi coach. Itu bisa itu. Jadi kita bisa setiap saat berdiskusi untuk meningkatkan kapabilitas dan juga kompetensi kita, termasuk di dalamnya dalam hal kompetensi inti coaching, karena dari serangkaian pembelajaran materi tentang coaching ini adalah materi yang luar biasa, karena bukan hanya ilmu untuk diri kita sendiri tapi juga ilmu yang bermanfaat untuk orang lain ketika betul-betul bisa kita praktekkan dengan baik, Pak Ahmad. Begitu. Semoga nanti kita pada waktu berikutnya bisa mengadakan sharing lagi dengan waktu tepat, nanti kita untuk masuk. Insya Allah. Ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan dari ini bisa menambah hasanah kawasan kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Pak. Amin.